Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mam, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Nah, dan ini tuh masih suasana apa ya teman-teman, dadakan gitu tanpa planning sama sekali. Ini tuh pagi-pagi dapat kabar gitu kan dari ipar, katanya ayo dong kita pergi mandi-mandi gitu kan. Jadi ya udah yuk. Nah, ini tuh aku lagi di perjalanan sama Pak Su, dan maaf ya teman-teman, di situ memang agak terguncang gitu karena memang ada beberapa jalanan itu nggak terlalu bagus gitu kan. Dan di sini tuh apa ya teman-teman, di situ agak ngebut dikit ya karena memang lagi keburu gitu kan. Karena memang ipar kan pakai mobil, terus tadinya aku nyusul di belakang gitu kan pakai motor, jadi di sini tuh agak ngebut dikit. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Dan terima kasih sudah mengklik video aku. Nah, dan ini tuh masih sementara di perjalanan teman-teman, aku sengaja nggak cepetin videonya supaya apa ya teman-teman, supaya kalian tuh bisa menikmatin pemandangan suasana Bone gitu kan, meskipun hanya melalui dari HP kalian masing-masing ya. Saling berbagi apa sih ya teman-teman, saling berbagi, bisa melihat suasana tempat kita masing-masing melalui dengan video-video yang kita share masing-masing ya. Nah, dan ini tuh rencananya kami pengen pergi mandi-mandi tuh di tempat apa ya tadi tuh, kalau nggak salah namanya 77 ya. Nah, ini tuh di bagian Palaka gitu ya teman-teman, tapi aku tuh sama Pak Su potong kompas melalui sini dulu, nanti ketemunya di sana karena memang tadi mereka tuh udah duluan pergi, jadi nanti kita ketemunya di sana. Nah, dan ini tuh kami ya, karena di sini tuh aku baru Pak Su gitu kan, jadi kami tuh udah nyusul gitu kan. Memang sih sengaja tadi bilang ke depan dulu, nanti kita nyusul, soalnya di sini tuh aku pengen pakai motor. Dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing barengnya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Dan yang sudah mensupport, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak aku ucapkan ya, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian. Nah, di sini tuh aku lagi di perjalanan ya teman-teman, dan seperti yang aku bilang tadi, jalanan di bagian sini tuh apa ya teman-teman, gak terlalu mulus gitu ya, ada beberapa lubang-lubang gitu, makanya agak terguncang ya teman-teman. Nah, dan untuk area Bone itu ciri khasnya tuh rumah panggung ya teman-teman, khas Sulawesi Selatan itu rumahnya tuh rumah panggung seperti ini ya, seperti di video. Dan itu khas banget ya, memang rumah Sulawesi Selatan itu panggung gitu ya, rumah kayu gitu. Dan ini dia beberapa pandangan yang bisa aku share di daerah aku ya teman-teman. Ini tuh masih termasuk daerah Bone Kota, tapi di sini tuh yang pengen aku datangi sama keluarga itu di bagian pinggiran kotanya gitu ya. Ini tuh bagian Palaka ya teman-teman, kita pengen pergi mandi-mandi di situ. Sebenarnya sih kalau biasa ya teman-teman, kalau lagi ada acara-acara kan biasanya paling pergi liburan gitu kan. Aku tuh jarang banget mandi ya teman-teman, palingan tuh aku cuma ngikut aja sambil nikmati suasana gitu kan, sambil nikmati pemandangan. Jarang banget sih kalau aku mau mandi gitu ya teman-teman, palingan yang mandi itu cuma Neca aja dan Pak Su biasanya ya teman-teman. Kalau aku sih palingan nikmatin aja gitu kan. Nah, ini tuh lumayan terguncang ya teman-teman, karena yang aku lewatin ini agak jalanan beton gitu ya, jadi lumayan terombang-ambing gitu ya. Jadi mohon maaf, ini tuh aku sebisa mungkin sih ya teman-teman, aku bisa videonya itu nggak terlalu apa sih ya, nggak terlalu terguncang gitu, aku usahain banget teman-teman. Tapi apalah daya, ini tuh memang terombang-ambing karena memang jalanannya itu kurang memadai gitu ya, jadi mohon dimaklumin aja ya teman-teman.
Nah di sini tuh nggak semuanya aku voice over ya teman-teman, karena kali ini tuh aku memang share videonya tuh dari awal sampai terakhir itu memang nggak ada yang aku edit sama sekali. Ini itu real ya teman-teman, nggak ada yang aku potong-potong, nggak ada yang aku cepetin, dan nggak ada yang aku ubah. Nah dan ini dia aku udah nyampe, ini dia nama pemandiannya teman-teman. Citra Bone ya, karena kebetulan memang di area perumahan gitu ya. Dan kebetulan ya teman-teman, aku baru pertama kali sih kesini ya. Seringnya tuh di daerah yang lain, tapi khusus di daerah ini bagian pemandian 77 aku baru kesini. Nah dan alhamdulillah ini udah nyampe dan nggak terlalu jauh juga ya teman-teman dari lokasi rumah ya. Cuman ini tuh agak pinggiran dari kota Bone sih sebenarnya ya, agak area Palaka gitu ya. Nah dan pas nyampenya sih lumayan ya teman-teman, di situ padat juga ya, ternyata tuh banyak banget di depan ya. Karena biasanya sih kalau sebelum mandi ya teman-teman, biasanya itu kan pagi bagus ya. Nah di sini tuh kami agak telat gitu ya, karena memang gak ada planning sama sekali. Rencananya tuh dadakan banget ya teman-teman. Tadi tuh tiba-tiba ditelepon, ayo kita pergi mandi-mandi. Karena Icahnya pengen banget ngikut, ya udah deh terpaksa aku ngikut ya teman-teman. Karena memang siapa ya? Itu namanya ya teman-teman, nama pemandiannya si Tujue ya, si Tujue gitu. Nah ini dia aku udah nyampe, dan apa ya teman-teman, aku share di bagian-bagian sini tuh ternyata ini tuh juga di bagian adanya tuh ada kafe-kafe gitu ya, kafe kecil gitu. Mungkin ini tuh difungsikan kalau malam hari gitu kan, tapi ternyata enggak, meskipun siang itu udah buka, cuma yang membedain itu suasananya aja. Kalau siang kan nggak ada lampu-lampu gitu ya teman-teman, tapi kalau malam itu cantik, kelihatannya cantik karena memang menyala-menyala lampu-lampu gitu ya. Dan di sini tuh apa ya teman-teman, ternyata sih di sini menurut aku sih lumayan ya teman-teman, terjangkau juga seperti yang pernah aku share video kemarin itu juga termasuk, karena memang ini juga nggak terlalu jauh dari daerah Bone Kota gitu ya teman-teman, masih daerah Bone Kota juga meskipun agak pinggiran dikit ya. Di sini tuh lumayan sih bersih ya menurut aku, dan tempat parkirannya sih seperti ini aja ya teman-teman, masih nggak ada yang untuk khusus mobil. Biasanya sih kalau khusus mobil kan ada bagian atapnya teman-teman, supaya nanti mobil itu nggak panas gitu kan, tapi ternyata belum ada, memang belum disiapin. Nah dan ini tuh di bagian perumahan ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, bagian BTN gitu. Dan ternyata perumahan di bagian sini nggak terlalu luas ya teman-teman, memang cuman ada beberapa baris perumahan aja ternyata. Tapi dengan adanya pemandian si Tujue ini tuh termasuk perumahan yang apa sih ya teman-teman, nggak sepi dengan adanya pemandian seperti ini, karena dibuka di bagian sini. Jadi itu perumahannya tuh nggak terlalu apa ya teman-teman, nggak terlalu sunyi gitu kan maksudnya. Nah di sini tuh aku share ya teman-teman, aku perlihatkan semuanya mulai dari A sampai Z ya. Jadi nggak aku apa sih namanya teman-teman, nggak usah aku voice over semuanya ya, karena memang lumayan capek sih untuk hari ini ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri kondisinya kayak gimana dan suasananya tuh kayak gimana. Nah dan di sini tuh aku nyampenya sekitar jam 9, hampir jam 10-an ya teman-teman. Telat banget sih kalau untuk mandi-mandinya, tapi nggak apa-apa karena cuaca sih sekarang nggak terlalu panas ya, tapi nggak tahu nanti sebentar siang gimana. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, udah rame banget ini, padahal ini udah hampir jam 10 pagi gitu kan, tapi udah rame banget ya. Bahkan ada juga yang pulang nih. Terus di sini ternyata ada bisa karaokean gitu kan, di sini ada kafe-kafe ya teman-teman. Aku salpuk dengan model kafenya karena memang sih aku baru sempat kesini hari ini ya teman-teman, sebelumnya aku nggak pernah kesini. Dan ternyata suasananya lumayan ya teman-teman, lumayan apa sih, bikin pikiran seger gitu kan, bikin pikiran itu kembali fresh gitu ya dengan adanya pemandangan seperti ini. Dan itu kolam khusus untuk dewasa ya teman-teman. Ternyata di sini tuh kolamnya adanya 2 juga, seperti pemandian sebelumnya yang aku datangi ya teman-teman, itu khusus dewasa dan anak-anak. Nah di sini tuh ternyata cek soundnya tuh suaranya menggema ya teman-teman. Bagus banget, apa ya teman-teman, besar banget gitu ya suaranya, suara speakernya. Nah dan ini dia pemandangannya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Dan aku seperti yang aku bilang tadi ya, di sini tuh nggak semuanya aku voice over ya. Dan selamat menikmati ya teman-teman semuanya. Makasih yang udah menyaksikan, terima kasih banyak ya.
Nah, dan ini dia aku udah masuk di tempatnya ya teman-teman, di area kolam renangnya. Nah, dan di sini tuh ada Eca sama sepupunya. Dia tuh rencana pengen ganti baju ya teman-teman, sengaja memang aku bawain satu baju sama celana supaya bisa mandi, nanti bisa gantiannya bajunya. Nah, dan ini dia tuh lagi cengar-cengir karena memang udah agak mulai terik ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Di sini tuh aku sukanya tuh memang karena semuanya tuh bersih ya teman-teman, dan tapi untuk bagian ini sih kurangnya tuh adanya tempat apa sih ya teman-teman namanya tuh untuk duduk ya, untuk nikmati pemandangan itu kurang. Adanya sih di sebelah kiri. Nah, untuk di sini tuh adanya saung aja satu, dan itu udah ditempatin sama satu keluarga gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, kita cari emperan aja yang mana di tempatnya tuh ada angin-angin yang sepoi-sepoi ya teman-teman, karena memang sih kalau untuk suasana seperti ini yang dicari itu tempat yang teduh sama tempat yang anginnya sepoi-sepoi. Nah, ini dia, kitanya cuman di emperan aja sih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa untuk nikmatin anak-anak lagi berenang dan teman-teman juga yang lainnya ya, sambil berenang kita nikmatin. Meskipun di sini tuh aku nggak mandi ya teman-teman, jarang banget aku mandi sih kalau liburan seperti ini ya teman-teman, jarang banget. Biasanya sih aku yang ngikut aja ya, sambil apa sih nikmatin suasana aja sama keluarga, karena jarang memang sih kalau untuk seperti itu aku nggak mandi ya. Gak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh paling malas kalau pengen mandi seperti ini. Karena yang kedua, kita perempuan kan sama laki-laki beda ya teman-teman. Kita perempuan ada yang harus diganti bagian dalamnya gitu ya. Kalau laki-laki kan palingan bagian celana dalam aja diganti ya teman-teman, tapi kita tuh enggak. Makanya tuh kalau nggak diganti yang bagian satu itu, aku tuh bener-bener nggak nyaman ya teman-teman. Jadi bener-bener tuh malas banget mandi kalau seperti ini. Nah, terus aku tuh kalau seperti ini ya teman-teman, biasanya sih gatel ya. Bukannya apa ya teman-teman, bukannya, jangan salah paham ya, bukannya sok bersih atau gimana dan sebagainya, enggak. Cuman memang tuh kalau aku ya teman-teman, kalau airnya tuh kalau nggak cocok gitu kan tiba-tiba gatel gitu kan, apalagi di area kewanitaan aku tuh muda banget sensitif teman-teman. Jadi aku bener-bener jaga itunya gitu loh. Aku tuh pernah kemarin ya teman-teman, aku cerita dulu dikit ya. Pernah kemarin itu aku tuh infeksi ya teman-teman, bagian saluran kemih aku gitu kan, karena memang nggak tahu itu dari faktor airnya kah atau faktor dari mana, nggak tahu juga. Katanya sih pas aku periksa itu dari faktor dari airnya juga, biasanya dari faktor kita mencucinya, dari faktor makanan juga, semuanya bisa berdampak. Tapi terutama yang selalu kita pakai air ya teman-teman. Makanya tuh kalau air itu menurut aku tuh benar-benar harus higienis gitu kan. Kalau untuk area kewanitaan aku tuh benar-benar sensitif gitu ya, karena kemarin tuh benar-benar aku udah ngerasain sakitnya kayak gimana. Ternyata tuh sakitnya tuh kayak pengen ngelahirin gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar ya udah deh, kalau untuk satu itu aku benar-benar angkat tangan, aku udah nyerah banget, aku udah ngerasain sakitnya kayak gimana ya teman-teman. Jadi aku benar-benar jaga. Jadi bukannya aku nggak pengen mandi atau kayak gimana ya teman-teman, enggak. Aku udah jelasin barusan kenapa, dan itu tuh benar-benar aku jaga ya teman-teman, karena udah ngerasain gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini dia ya teman-teman, rame banget sih ya anak-anak mandi. Sebenarnya sih bukan cuma anak-anak aja ya, orang dewasa, anak-anak dan orang tua juga tuh pada nyembur gitu kan. Meskipun suasana itu sederhana ya teman-teman, tapi menurut kami ya ini tuh lebih dari cukup ya teman-teman. Aku nikmatin bener-bener pemandangannya. Kebetulan hari ini tuh kan Kamis gitu, tapi tanggal merah ya teman-teman. Jadi ponakannya dari Sengkang yang pesantren itu kan dateng teman-teman, tiba-tiba ngajakin sepupu-sepupunya tuh pada pergi mandi bareng gitu kan. Jadi ya udah ayo, apa sih kayak seru gitu ya teman-teman. Ini tuh seperti kemarin lagi tanpa planning sama sekali ya. Selalu dadakan aja nih, makanya tuh nggak ada persiapan sama sekali. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang sih ini kan untuk area Bone juga, nggak terlalu jauh dari rumah gitu kan, cuman beberapa menit aja gitu kan, nggak sampai sejam kita sampainya juga kan. Jadi nggak usah di planning gitu kan, nggak usah nyiapin beberapa apa-apa gitu kan. Nah, di sini tuh juga kita sempat bawa bekal ya teman-teman, seperti biasa
biasa di tempat seperti ini kan tuh memang sih disediain beberapa makanan ya, cuman itu terbatas teman-teman. Biasanya sih adanya mie siram yang cup gitu kan, mie cup, terus adanya cuma jajanan-jajanan ringan, terus gorengan juga. Tapi kalau kita bawa dari rumah sendiri kan apa sih ya teman-teman, itu bisa lebih ngirit, lebih menghemat gitu kan, terus lebih higienis juga ya kalau kita bawa dari rumah. Makanya sih kalau biasanya kita pengen pergi mandi-mandi atau pergi wisata lainnya sih tuh biasanya sih bawa bekal dari rumah seperti itu. Meskipun pas nanti nyampe nya itu jajan juga sih ya cuman pasti beda ya teman-teman, kan kita udah nyiapin dari rumah. Tapi kenapa ya teman-teman, kalau aku sih ya kalau habis berenang itu terus panas-panasan, angin sepoi-sepoi, kayak cepat lapar gitu kan. Aku sih sebenarnya nggak tahu ya teman-teman, ini menurut aku aja atau perasaan aku aja atau gimana nih ya teman-teman. Bisa komen apakah ada yang sama aku, setiap ke tempat wisata seperti ini bawanya lapar aja. Bisa komen ya teman-teman di kolom komen. Nah, untuk sambil apa ya teman-teman, sambil nikmatin pemandangan yang aku share hari ini, bisa dilihat sampai akhir ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh aku nggak voice over semuanya ya, ada yang aku skip juga karena ini tuh kepanjangan banget teman-teman, capek juga sih nge-voice overnya ya. Jadi nggak apa-apa ya, bisa dilihat sendiri aja pemandangannya tuh, nikmati pemandangannya tuh kayak gimana ya.
Nah, terus lanjut, ini udah tiba masanya nih untuk makan siang bareng-bareng ya teman-teman. Ini tuh kayak piknik ya teman-teman. Dan ini tuh seperti biasa makan bareng-bareng ala kadarnya ya teman-teman. Kita bawa dari rumah. Dan di sini tuh aku nggak sebutin menunya ya teman-teman. Ini tuh para aku yang bawa, dan ini tuh alhamdulillah rezeki ya. Sebenarnya sih aku sih nggak bawa apa-apa sih dari rumah ya teman-teman, karena memang diajakin, dibilang ayo dong kita kesini ya, karena sepupunya Eca datang nih sesekali, nanti bulan 6 baru bisa libur kembali gitu kan. Jadi aku bilang ayo. Sebenarnya sih tadinya nggak kepengen pergi, tapi karena Eca diajakin sama omnya gitu kan, nanti di sana tuh nggak ada yang liatin. Terus Ecanya kan gini ya teman-teman, kalau ketemu air itu kayak apa sih, kayak ikan gitu kan. Nggak bisa dibiarin nggak bisa dibiarin sendiri gitu kan, meskipun ada pamannya ya, tapi itu nggak bisa nggak bisa dikontrol terus ya teman-teman, karena mereka juga punya anak gitu kan. Jadi ya udah deh, aku sama Pak Su mutusin untuk ikut juga. Nah, ini dia kami emperan di pinggir kolam aja ya teman-teman, karena memang sih ada saung satu, cuman ada juga penumpangnya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dong kita berdesa-desakan di atas gitu kan, nggak enak juga sama yang nempatin gitu kan. Jadi ya udah kita makan di emperan aja nih di bawah. Nah, di sini tuh yang videoin palsu ya teman-teman. Katanya sih diajakin makan, dia bilang sebentar aku nyusul makannya. Nah, dan ini tuh udah mulai terik ya teman-teman, karena ini tuh memang sekitar jam 11-an gitu ya, udah hampir tengah hari. Nah, di sini tuh kita bisa dibilang sih makan siang juga ya teman-teman, makan siang bareng-bareng. Katanya sih di sini tuh aku bawanya tuh ala kadarnya, ipar aku bilang, karena memang gak ada planning sama sekali. Maunya sih enaknya bawa paleko katanya, tapi aku bilang, Pak Su bilang gak apa-apa, ini udah lebih dari cukup kok. Bawa burasa gitu kan, dan beberapa juga ikan lainnya gitu. Nah, ini dia sambil nikmati makan gitu kan, nikmati pemandangan juga. Sebenarnya siapa ya teman-teman, untuk saudara Pak Su tuh lumayan banyak sih ya teman-teman, ada beberapa gitu. Cuman seperti itulah ya teman-teman, kalau udah pada berkeluarga gitu kan, udah punya tempat masing-masing. Akunya tuh tempatnya di area Bone Kota, terus ipar aku di bagian BTN, terus ada juga yang di bagian di rumah mertuanya, ada juga yang di Makassar gitu kan. Jadi nggak setiap hari atau setiap minggu, bahkan itu 2 minggu atau sebulan sekali tuh baru bisa ketemu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada cara-cara kecil-kecilan seperti ini sih jarang banget bisa ketemu, bisa saling teman-teman nikmati bareng-bareng waktu gitu kan, meskipun hanya pergi mandi-mandi, pergi piknik-piknik aja gitu ya teman-teman, tapi itu menurut kami itu lebih dari cukup. Itu juga bisa mempererat tali persaudaraan kami ya teman-teman, karena memang sih dari ajaran Islam kita tahu sendiri ya teman-teman, bahwa itu saling mempererat tali silaturahmi, bisa saling berkunjung satu tempat lain gitu kan. Mungkin ibarat ke sini, aku nanti yang ke sana lagi, atau kita buat rencana gitu kan, kitanya ke tempat wisata, nanti kita bisa bareng-bareng di sana, bisa cerita-cerita dan sebagainya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini tuh rencananya sih teman-teman, insya Allah dan mudah-mudahan terijabah ya teman-teman. Insya Allah nanti tuh ada rencana pengen ke mana sih ya? Pengen ke Pantai Bira yang ada di Bulukumba, tapi insya Allah nggak tahu jadinya tuh bulan berapa. Itu masih planning, masih sementara dijadwalin kapan. Tapi teman-teman, mudah-mudahan sih bisa disegerakan, karena memang kan ada juga ipar yang lagi kerja di Makassar, ngantor kan gak ada waktu panjang cuti gitu kan. Jadi harus bener-bener dijadwalin sesuai dengan jadwal masing-masing ya, sesuai dengan kapan mereka libur, kitanya juga di sini kapan ada waktunya gitu kan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta bisa berkumpul kembali ya teman-teman, seperti itu. Yang penting didoain yang baik-baik ya buat aku, keluarga, terus sama ipar-ipar yang lain, dan kedua orang tua juga. Mudah-mudahan selalu masih bisa
mempererat tali silaturahmi ya teman-teman, seperti itu. Nah ini dia aku udah apa sih ya teman-teman, udah selesai makan. Nah di sini tuh udah hampir jam 12 gitu, udah jam 12 kali ya kalau nggak salah. Nah di situ aku pengen keliling satu kali ya teman-teman, pengen kasih lihat kalian tuh seperti apa sih di sini kalau dikelilingi kolam ini gitu kan, seperti ini. Dan ini tuh semakin hari semakin tengah hari tuh udah semakin gak terlalu rame ya teman-teman, karena memang itu udah panas gitu kan, dan situ udah terik banget. Di sini tuh aku kelilingnya pas hampir berapa sih, pas udah di ujung gitu, udah mau pulang baru aku keliling, karena memang tadinya kan rame banget ya teman-teman, jadi nggak sempet keliling. Nah dan ini dia penampakannya teman-teman yang tempat aku datangi tadi sama Ipar gitu kan, seperti ini. Ada juga sarang burung waletnya. Ada dua loh teman-teman, yang ujung kanan sama ujung kiri tuh ada seperti ini. Sederhana sih ya teman-teman, alhamdulillah, tapi lumayan ya. Bisa kumpul-kumpul bareng. Dan di sini tuh apa sih ya teman-teman namanya, nikmat juga sih untuk ngilangin beban pikiran sejenak gitu kan, refreshing gitu kan. Meskipun di sini tuh apa ya, bisa anggaplah me time gitu ya teman-teman, tapi itu kalian tuh me time-nya bareng keluarga, bukan cuma untuk diri sendiri gitu kan. Tapi enak ya teman-teman, bisa apa sih, bisa ada yang ajak bicara gitu maksudnya. Belepotan ya. Nah seperti ini tuh khusus kolam dewasa, tapi anak-anak juga suka karena memang airnya tuh lumayan tinggi. Kalau untuk di sebelah kiri tuh memang khusus anak-anak, tapi orang dewasa juga suka karena bisa bareng anak-anaknya, seperti itu. Nah di sini tuh aku hapus untuk suara aslinya ya teman-teman, aku diamin gitu, karena memang di sini tuh suara aslinya tuh ada yang karaokean gitu, dan itu suara itu menggema banget, selalu bahkan tuh kalau berdekatan tuh bicaranya tuh berteriak-teriak gitu ya, saking kencangnya suara bassnya gitu ya teman-teman. Padahal bisa jelas sendiri itu lumayan luas loh untuk permandiannya, tapi tetap aja suara mic ya, suara yang nyanyi, suara musiknya tuh gede gitu ya. Jadi harus benar-benar kalau bicara tuh harus kenceng gitu ya. Seperti itu lebih tepatnya teman-teman.
Nah, dan ini tuh anak-anakku juga udah apa ya teman-teman, udah selesai mandi-mandinya dan udah juga selesai bilas-bilasnya, udah juga selesai ganti bajunya. Di sini tuh kita udah prepare untuk pulang karena memang ini tuh udah terik banget ya, udah panas banget. Kebetulan juga di rumah tuh belum apa ya teman-teman, belum apa sih, masih ada yang pengen dikerjain gitu kan. Jadi kami di sini mutusin untuk pulang. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa liburan bareng lagi ya. Nanti aku akan share, insya Allah aku akan share kegiatan aku setiap hari ya teman-teman, meskipun kebanyakan di rumah sih dibanding di luar gitu kan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang sih sebagai ibu rumah tangga sih kegiatannya pasti cuman kebanyakan di rumah dibanding di luar ya teman-teman, pasti udah pada tahu ya lah ya kan. Nah di sini tuh anak-anak udah mandi-mandi gitu kan, udah prepare. Nah ini juga kita udah siap-siap pulang gitu kan. Udah panas banget soalnya. Terus di sini tuh rencananya aku bareng Pak Sutu ada rencana pengen ke tempat apa sih, ke tempat kayak bendungan gitu. Cuman apa ya teman-teman, nggak jadi karena memang jalanannya tuh bener-bener nggak apa sih ya, bener-bener nggak bisa dilewatin ya, susah sih, bisa sih dilewatin tapi agak susah. Tapi jadi di situ aku nggak jadi pergi, langsung pulang aja. Nah di sini tuh sebelum pulang anak-anak sih sempat-sempatnya sih main bola ya teman-teman. Padahal pada udah ganti baju. Di sini tuh mereka tuh apa sih, matanya udah agak merahan gitu ya, terus agak lemes ya, udah main air seharian gitu kan, hampir seharian sih ya menurut aku. Nah bisa dilihat sendiri teman-teman, udah terik banget. Jadi kita mutusin untuk pulang.
Nah, dan itu udah di pintu keluar ya teman-teman, kami juga udah di luar semuanya, tapi ternyata masih banyak banget yang antri untuk masuk ya teman-teman, karena ternyata di sini tuh kalau apa sih siang itu hampir menjelang sore gitu semakin banyak juga pengunjung, karena kan kalau sore-sore maksudnya itu kan anginnya semakin sepoi-sepoi, tempatnya juga semakin apa sih semakin tandus gitu kan, nggak ada sinar matahari gitu kan, jadi di situ semakin sore semakin rame. Tapi di sini tuh kami udah dari tadi pagi ya teman-teman, jadi udah mutusin untuk pulang. Nah, dan ini dia udah di perjalanan pulang gitu kan. Dan sini tuh Eca ikut ya teman-teman, tadi tuh kan waktu perginya tuh kan cuman berdua aja bareng Pasu, karena Ecanya ngikut sama sepupunya di mobil, jadi mau lanjut ke BTN. Nah, ini dia ya teman-teman, aku bilangin tadi rencananya sih pengen ke Bendungan, cuman apa ya, jalanannya itu bener-bener apa sih teman-teman, bener-bener nggak bisa apa sih, susah untuk dilewatin. Jadi aku mutusin sama Pasu nggak usah deh dilanjutin, takutnya nanti kenapa-kenapa di tengah jalan kan, apalagi kan di sini tuh agak sepi gitu ya. Namanya juga bendungan ya teman-teman, bendungan zaman Belanda gitu. Aku penasaran karena Pasu bilangin tuh peninggalan zaman Belanda di bendungan gitu, banyak banget peninggalannya. Nanti di videoin katanya, tapi sebelum sampai di sana tuh aku bilangin nggak usah deh, karena jalanan itu benar-benar apa sih teman-teman, benar-benar susah dilewatin untuk motor, karena memang udah hujan kemarin. Nah, seperti ini ya teman-teman, becek, terus tanahnya juga tanah merah gitu kan yang licin. Jadi ya udah deh mutusin gak usah dilanjutin aja, langsung pulang aja, takutnya nanti ada kenapa-kenapa, jadi langsung putar balik, langsung pulang ke rumah seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat sendiri kondisi jalannya itu seperti jalanan apa sih, jalanan ke kebun gitu kan, becek, terus licin, terus nggak ada yang apa sih, nggak ada yang lewat sama sekali gitu kan. Jadi ya udah deh aku mutusin gak usah deh dilanjutin, takutnya nanti kenapa-kenapa di jalan gitu kan. Ini juga udah tengah hari gitu loh. Orang tua sih bilangnya sih kalau tengah hari seperti ini nggak usah kemana-mana, pamali katanya. Jadi ya udah deh kita pulang aja. Pemandangan sih enak ya teman-teman, asri banget, karena memang terdapat pepohonan yang gede gitu kan. Terus di sini tuh juga banyak pohon-pohon yang bisa apa sih kayak mangga gitu kan, banyak banget. Jadi enak banget sih, kayak sepo-sepo. Terus di samping sana juga ada sawah gitu ya, lagi digarap gitu ya, jadi udah panen, jadi lanjut pengen digarap kembali. Dan ternyata di sini apa ya teman-teman, langsung diputusin untuk pulang. Jadi di sini tuh bisa agak santai, nggak terlalu terguncang ya, beda dengan yang tadi. Yang tadi sih agak ngebut ya teman-teman, karena memang lagi ngejar sesuatu, dan terus pas pulangnya tuh agak santai dikit, karena memang pengen pulang aja ke rumah ya teman-teman, gak ada yang kerja dan gak ada yang nunggu gitu kan. Jadi kita pelan-pelan aja sambil nikmatin pemandangan gitu.
Nah, dan ini tuh udah di jalannya teman-teman, sini tuh udah hampir sampai juga. Nah, dan di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, panas banget, terik banget matahari, dan alhamdulillah cuaca hari ini tuh bener-bener mendukung gitu kan. Padahal semalam tuh apa ya teman-teman, kok dingin banget sih, rasanya kayak pengen hujan. Padahal paginya itu cerah banget gitu kan, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, langitnya biru, awannya juga putih, nggak ada pertanda pengen hujan gitu kan. Nah, terus ini dia ada beberapa apa sih ya teman-teman, itu namanya sekolah Asidiah ya, sekolah agama gitu, Wahdah Islamia namanya. Aduh, mohon maaf, sebenarnya sih agak nggak terlalu tahu juga sih ya, makanya salah sebut. Nah, di sini tuh udah hampir sampai di rumah ya teman-teman. Dan apa sih teman-teman, dan perjumpaan kali ini tuh aku share-nya juga sudah sampai di sini, udah hampir kelar gitu kan maksudnya. Dan insya Allah sampai jumpa di next berikutnya ya teman-teman. Aku share lagi kegiatan aku kalau aku laginya laginya bareng-bareng keluarga, piknik atau pergi berenang atau sebagainya teman-teman, apa sih aku share. Insya Allah mudah-mudahan aja doain selalu diberikan umur panjang, selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dari YouTube ini tuh banyak bisa tembus gitu ya teman-teman. Doain yang terbaik gitu ya buat aku dan buat teman-teman semuanya lagi berjuang, aku juga doain. Nah, dan itu udah hampir kelar ya teman-teman, dari tadi aku ngoceh terus ya. Nah, dan insya Allah sampai jumpa di next berikutnya ya teman-teman semuanya. Wassalam.